Halo gengs, di video kali ini kita akan membahas soal OSN tahun 2025 part 1. Simak terus videonya ya. Soal nomor 1, besaran di bawah ini yang merupakan besaran turunan dan sekaligus merupakan besaran vektor adalah besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok sendiri terdiri dari 7 besaran, yaitu kita bisa menyingkatnya menjadi SMP jiwa. S-nya adalah suhu, M adalah massa, P adalah panjang, J adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, dan A adalah arus listrik. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Jadi, besaran turunan sekaligus besaran vektor pada soal nomor 1 adalah C. Soal nomor 2, kumpulan besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan dan bukan vektor adalah, kakak ulangi lagi ya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan oleh besaran pokok. Sedangkan besaran yang bukan besaran vektor adalah besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau angka. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 3, 3 orang anak melakukan pengukuran tebal daun dengan menggunakan alat ukur yang berbeda-beda. Amir menggunakan mistar plastik 30 cm, Misna menggunakan mikrometer sekrup, dan Umar menggunakan jangka sorong. Urutan pengukur mulai dari yang memiliki kecenderungan kesalahan terbesar sampai yang memiliki kesalahan terkecil adalah pada soal nomor 3, itu artinya ada 3 alat yang digunakan untuk mengukur tebal daun. Pertama, penggaris. Penggaris memiliki skala terkecil sebesar 1 mm dengan ketelitiannya yaitu 0,5 mm. Kedua yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian sampai 0,01 mm. Dan yang ketiga adalah jangka sorong memiliki tingkat ketelitian hingga 0,1 mm. Urutan pengukur mulai dari kecenderungan terbesar hingga terkecil adalah Amir, Umar, dan Misna. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 4. Perhatikan sifat zat berikut. 1. Letak molekul berdekatan. 2. Gaya tarik molekulnya agak lemah. 3. Susunan molekul teratur. Dan 4. Mudah berpindah tempat tetapi tidak mudah meninggalkan satuannya. Sifat yang dimiliki oleh zat cair ditunjukkan oleh nomor. Zat cair memiliki beberapa sifat yaitu bentuknya berubah-ubah dan volumenya tetap. Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat cair berdekatan tetapi renggang. Yang ketiga tersusun teratur dan yang keempat gaya tarik antar partikel agak lemah. Jadi jawaban yang tepat adalah C yaitu 2 dan 3. Soal nomor 5, perubahan berikut yang termasuk perubahan fisika adalah perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luarnya. Jadi, perubahan fisika tidak mengubah komposisi kimianya dalam zat benda tersebut. Perubahan fisika tidak sama sekali mengubah materi atau membentuk zat yang jenisnya baru pada sebuah benda. Pengecatan tembok termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 6, pernyataan berikut ini yang benar adalah pada opsi A, pernyataan tersebut benar karena larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat berbeda. Pada opsi B, pernyataan tersebut salah karena zat tunggal dibagi menjadi 2 yaitu unsur dan senyawa. Pada opsi C, pernyataan tersebut salah karena senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Pada opsi D, pernyataan tersebut salah karena unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 7,
Berikut ini urutan benda yang memiliki kemampuan menghantarkan kalor semakin baik adalah kemampuan benda dalam menghantarkan panas yang baik disebut sebagai konduksi. Sedangkan benda yang memiliki kemampuan dalam menghantarkan panas yang baik adalah konduktor. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Soal nomor 8, benda yang masanya 0,6 kg jatuh dari ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka pada saat berada pada ketinggian 3 meter, energi potensial bola itu adalah energi suatu benda yang dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Sehingga rumus energi potensial adalah energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Kita masukkan angka ke dalam rumus. Energi potensial sama dengan massanya yaitu 0,6 dikali gravitasi yaitu 10 dikali tinggi yaitu 5. Jadi energi potensialnya adalah 30 Joule. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 9, kegiatan berikut yang nilai usahanya 0 adalah usaha akan terjadi apabila ada gaya yang bekerja pada benda baik tarikan maupun dorongan, sehingga benda mengalami perpindahan. Apabila usahanya 0, maka benda tidak berpindah. Misalnya ketika kita mendorong tembok sekuat tenaga, tembok tidak akan bergeser. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 10, gerak nasti dapat dipengaruhi oleh arah gerak yang terjadi akibat perbedaan tekanan turgor. Salah satunya adalah niktinasti yang dapat ditemukan pada gerak nasti sendiri memiliki 4 jenis ya, yaitu fotonasti, gerak sebagai reaksi terhadap rangsangan berupa cahaya. Contohnya, bunga pukul 4 yang mekar setiap sore. Kemudian seismonasti, yaitu gerak dengan rangsangan berupa sentuhan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu. Yang ketiga yaitu niktinasti adalah gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap. Contohnya menutupnya daun petai Cina pada malam hari. Dan yang terakhir yaitu termonasti adalah gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.